Share screen-nya belum bisa. Sudah set ini Era. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mereview perangkat pembelajaran dari Bapak Ibrahim yang materinya tentang teks penyerta gambar atau caption kelas 12 materi SMK. Jadi setelah saya melihat perangkat dari Bapak Ibrahim ini, untuk poin pertama, kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK itu sudah sangat baik, sudah relevan antara tujuan dan IPK. Kemudian yang kedua, kesesuaian materi ajar atau bahan ajar dengan tujuan pembelajaran, ya sesuai. Di situ saya lihat sudah relevan antara materi dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran, ya sudah sesuai, dan yang saya lihat ini medianya berbasis web blog, jadi sangat baik menurut saya. Kemudian ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkannya. Dan ini menurut saya sudah sangat jelas karena materi-materinya sudah tertuang di dalam media tersebut. Apalagi di web blog itu sudah memuat tentang penjelasan materi. Kemudian yang kelima, ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi. Menurut saya tidak ada karena sudah jelas dan disertai berbagai macam contoh. Terus yang poin 6, ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian. Menurut saya ya, tapi mungkin harus diperbanyak dengan materi atau sesuatu yang lagi happening, mungkin seperti itu. Kalau yang kekinian mungkin sudah terwakilkan, tapi mungkin lebih terbanyak lagi. Kemudian yang ketujuh, kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran. Di sini sudah sesuai karena model yang digunakan adalah model problem based learning dan bisa dilihat tergambar dalam langkah-langkah pembelajaran di bagian kegiatan inti. Dan yang ke-8 adalah memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities. Ya, unsur-unsur tersebut ada di dalam tahapan kegiatan pembelajaran.
Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOTS. Ya, ini kalau saya lihat dari LKPD-nya, kemudian dalam langkah-langkah kegiatan pembelajarannya sudah berbasis HOTS. Nah, memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TIPEC. Ya, apalagi ini sudah menggunakan di RPP-nya itu ada PowerPoint-nya dan juga ada materi-materinya diakses melalui weblog. Nah, evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOTS ada. Evaluasinya sudah memuat tentang penilaian yang berbasis HOTS. Nah, yang saya perlu tekankan di sini mungkin kejelasan prosedur penilaian. Saya lihat di bagian instrumen penilaian itu sebenarnya sudah baik, hanya perlu ditambahkan dengan pedoman penskoran. Mungkin seperti yang skor yang diperolehan dibagi dengan skor maksimum dikali dengan 100%. Mungkin yang itu yang tidak ada kalau saya lihat. Kemudian kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen itu ada sudah lengkap. Sudah sudah lengkap, yaitu ada aspek penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang ke-14, LKPD sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Menurut saya iya, sudah baik. Karena di situ saya lihat LKPD-nya sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan LKPD-nya ini sudah relevan. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur, ya. Sudah ada dan langkah-langkah kerja sudah termuat dengan jelas. Demikian, terima kasih. Alright. And then, Pak Ibrahim, you want to say something to the result of Ms. Erawati review? Pak Ibrahim? Yes, ma'am. Ya. Catatan dari sebelumnya, terima kasih banyak atas review dari Ibu Erawati. Ada dua catatan penting yang saya lihat di sini, Bu. Yang pertama tentang materi ajar atau bahan ajar yang belum maksimal. Kemudian kedua ada prosedur penilaian pedoman penskoran yang belum lengkap. Saya pikir itu adalah catatan saya. Untuk materi ajar, mungkin saya memang masih salah persepsi, miskonsepsi, karena menurut saya materi ajar saya itu, bahan ajar saya itu, saya hanya mengambil materi-materi secara pokok, secara umum. Nah, terkait dengan pemberian contoh yang lebih maksimal, saya lebih menekankan di media pembelajaran. Mengapa lebih banyak contoh yang saya berikan di media pembelajaran? Karena menurut saya materi ajar itu untuk guru dan media pembelajaran itulah yang saya share ke siswa atau peserta didik. Makanya lebih banyak memuat contoh-contoh itu lebih banyak dimuat di media pembelajaran ketimbang di materi ajar. Tapi insya Allah nanti saya akan perbaiki ulang tentang bahan ajar saya. Kemudian tentang pedoman penskoran, memang saya belum menyentuh ke situ karena saya sebenarnya masih meraba-raba juga, masih mencari model baku bagaimana pedoman penskoran yang menurut saya bagus untuk menilai tiga aspek sikap, keterampilan maupun pengetahuan itu. Pikir itu, Bu. Terima kasih. Are you done, Pak Ibrahim?
Ya, sudah, Bu. Yeah, alright, thank you. And then, thank you, Ms. Erawati and Pak Ibrahim. The session is over. And then I invite Ibu Hudiana. Time is yours. Gimana itu sudah kelihatan? Ya, sudah Bu, sudah. Ya. Saya mereview Ibu Ramla dengan materi announcement kelas 10 semester 2. Kejelasan tujuan pembelajaran IPK sangat jelas dan berurut. KKO yang digunakan pada IPK persis sama dengan yang ada pada tujuan pembelajaran, yakni menganalisis generic structure, unsur kebahasaan, dan social function. Kemudian membandingkan beberapa teks announcement. Setelah itu di pengetahuan di keterampilan adalah membuat announcement, teks announcement. Yang kedua adalah kesesuaian materi ajar, bahan ajar dengan tujuan pembelajaran. Sudah sesuai, tertulis jelas materi ajar tentang announcement yang berisikan contoh-contoh announcement yang ingin dibandingkan, serta penjelasan tentang social function, generic structure, and learning features pada materi ajar. Kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran sudah sesuai, media yang digunakan sudah sesuai, terus kemudian ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi menarik dan menyenangkan. Ada media PPT yang menarik dengan menampilkan video seperti pengumuman dalam kereta api yang sangat jelas, memberikan informasi dengan pengumuman kepada para penumpang. Ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi, tidak ada. Terus kemudian ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta membuat unsur kekinian ada. Saya tertarik dengan punya Bu Ramla ini, ada barcode pada bahan ajar yang harus di-scan peserta didik untuk mengakses materi online. Ini saya rasa ini sangat terkini, Bu. Tapi sebentar saya ingin tahu ini punya Bu Ramla, bagaimana caranya ini anak-anak bisa mengakses materi online ini dengan men-scan barcode itu. Terus kemudian kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran, pendekatan saintifik sesuai, pendekatan menggunakan model pembelajaran based learning terpapar dengan baik. Memiliki unsur yang dapat mengintereksi kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, and decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry-based activities. Karena menggunakan problem-based learning pada FPP dengan sendirinya critical thinking sudah tercakup. HOTS, berencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOTS, sudah melihat dari KKO IPK yang menganalisis adalah C4, membandingkan juga C4, membuat atau mencipta itu C6. Memiliki kejelasan pembelajaran pendidikan dengan pendekatan technological credible content knowledge, TPEC, berbasis platform revolusi industri 4.0, ya, menggunakan platform classroom di sini, terus menggunakan TPEC dan video pembelajaran yang menarik. Ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOTS, ada, namun saya merasa bahwa di penilaian, di evaluasi itu ada soal isian, tapi menggunakan kata apa? Bu Ramla tuh menyediakan kata-kata itu yang diselipkan ke dalam kalimat. Saya menganggap itu bahwa HOTS karena evaluasinya berupa word form. Jadi word formnya itu misalnya Bu Ramla menyediakan satu kata misalnya communicate. Nah, anak-anak itu peserta didik itu menginsert
menyelipkan kata communicate itu ke dalam kalimat, tapi bukan karena kata communicate itu yang diselipkan, tapi word formnya yang berubah. Jadi kalau misalnya communicate yang disiapkan, peserta didik harus berubah menjadi communication, kata benda atau melihat dari konteks kalimat. Jadi anak-anak harus menganalisis kalimatnya, kata apa yang sebelum dan sesudahnya, dan kata apa yang cocok di situ, apakah dia verb, noun, adverb, atau adjective. Misalnya beauty, ketika konteks kalimat membutuhkan adjective, berarti dia harus menulis beautiful atau adverb beautifully. Cuma saya lihat itu soalnya cuma 3 nomor. Bagusnya mungkin kalau soal ini Bu Ramla menyediakan 5 soal atau minimal 5 soal. Supaya anak-anak lebih mahir melihat dan menganalisa bentuk kata word form ini. Terus yang nomor 12 adalah kejelasan prosedur penilaian, jelas. Terus kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sesuai, semua ada tersedia. LKPD, sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pendidikan, sudah masing-masing tujuan pembelajaran beriringan dengan LKPD yang tersedia. Ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur, ada, sangat jelas. Petunjuk LKPD sangat jelas, yang menganalisis, membandingkan, dan membuat. Saya kira cukup sekian Ibu, terima kasih banyak. Oke, Bu Huldian. Bu Huldian tadi mereview punyanya siapa? Ibu Ramla, Ibu. Ibu Ramla. Oke. Ramla, Ya, you can give any comments? Ya, terima kasih banyak Ibu Huldi, masukannya sangat sangat memberikan ilmu baru lagi. Nanti kira-kira apa yang harus saya tambah. Yang pertama yang saya tangkap tentang barcode, saya minta maaf itu kayaknya dia tercopy, jadi saya tidak pakai barcode dalam pembelajaran ya, karena saya kemarin pembelajaran menggunakan Google Classroom, kayaknya dia tercopy bersama ininya. Jadi saya tidak pakai barcode. Kemudian yang kedua tentang soal yang cuma 3 nomor, ya masukannya sangat bagus. Mungkin saya bisa nanti tambahkan. Itu saja kayaknya, Bu. Ya. Thank you, Bu Ramla dan Bu Diana. Your session is over now, and I invite Ibu siapa ini tadi, Ibu Nur Aini. Bu Nur Aini, are you available? Halo, Bu Nur Aini. Iya, Bu. Ya, silakan. Bu Nur Aini menilai siapa? Mengobservasi siapa, Bu? Pak Stefanus. Ya, Pak Stefanus juga sudah bergabung sepertinya. Pak, mohon maaf Bu, Pak Stefanus barusan nelpon di lampu, jadi dia masih mencari. Oh, begitu. Ya, masih mencari tempat yang baik. Jadi Pak Stefanus belum ada di sini. Oke, kalau begitu, Ibu Nuraini saya pending dulu ya. Iya. Bu Nuraini saya pending dulu ya. Iya. Okay, next, I invite Ibu Hapsa. Ibu Hapsa partnernya ada di sini kah? Audionya Ibu Hapsa, audionya di-on-kan. Bu Hapsa dengan siapa? Pak Imran ya? Iya, Bu. Suaranya Bu Hapsa saya tidak dengar ini. Halo, sudah kedengaran? Ya, oke, sudah. Ya. Oh iya. Sudah kelihatan kah? Tunggu dulu. Not yet. Belum. Ya, oke, silakan Bu Hapsa.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk format review perangkat pembelajaran oleh teman sejawat. Kebetulan yang saya review itu dapatnya Pak Imran, RPP-nya Pak Imran tentang personal recount untuk materi kelas 8. Yang pertama, kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK yang ada di RPP, saya lihat sudah baik. Hanya saja saya punya catatan sedikit di sini. IPK dan tujuan pembelajaran sudah sejalan dan sesuai, hanya saja ada kelebihan poin tujuan pembelajaran yang sebaiknya dikurangi karena di situ saya lihat tujuan pembelajarannya ada 2, IPK-nya ada 4 kalau tidak salah. Cuman mungkin yang ada satu di yang poin keempat itu yang peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerjanya. Saya pikir sebaiknya itu dikasih keluar saja dari tujuan pembelajaran, karena yang sejauh yang saya tahu setiap kita melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran apapun selalu ada sinteks di situ, ada bagian di situ yang memang mempresentasikan hasil kerja. Jadi kalau bisa, kalau itu yang saya paham itu, kalau yang saya lihat kalau bisa itu dikasih keluar saja dari situ yang tujuan pembelajaran poin keempat, karena di situ dia mengatakan mampu mempresentasikan setelah melakukan pekerjaannya peserta didik mempresentasikan. Kemudian yang kedua, kesesuaian materi ajar dengan tujuan pembelajaran. Respons saya itu sesuai karena isi bahan ajar memuat materi yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran, yang itu social function, generic structure, dan language feature-nya. Kemudian yang ketiga, kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran sangat sesuai karena semua materi yang dibutuhkan dalam pembelajaran sudah termuat semua dalam media yang disediakan. Kemudian yang keempat, ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan. Ada, karena medianya adalah video yang memenuhi semua. Jadi di dalam media itu ada banyak video yang memenuhi kebutuhan gaya belajar peserta didik, baik yang audio, yang gaya visual, dan kinestetik. Jadi karena menggunakan video itu pasti menyenangkan. Kemudian ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi, saya kira tidak ada. Kemudian itu ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar, sudah lengkap karena materi yang tertulis di bahan ajar telah tertuang dalam video yang disajikan melalui link. Kesesuaian pendekatan dalam model pembelajaran pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang diterapkan sangat baik. Pendekatan yang digunakan sudah sesuai dengan model pembelajaran yang dilakukan. Kemudian memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, and decision making. Sangat baik, terdapat beberapa bagian dalam RPP yang mengintegrasikan kemampuan critical thinking dan creative thinking, yakni menonton video dan menyimak serta mencoba menemukan informasi. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOTS, sudah di bagian keterampilan peserta didik diminta untuk membuat atau mengkreasi yang merupakan kegiatan critical thinking atau berpikir tingkat tinggi. Kemudian memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPEG sangat baik, karena menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp, dan Google Classroom yang merupakan indikasi TPEG. Ada teknologi di situ. Kemudian yang ke-11 ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOTS. Ada beberapa soal yang memuat pertanyaan yang membutuhkan critical thinking untuk menjawabnya. Kemudian kejelasan prosedur penilaian jelas, sudah tertulis jelas di RPP di bagian penilaian. Kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen sikap dan pengetahuan dan keterampilan sesuai
sudah sesuai dan teknik penilaian dan penilaian yang dilakukan, observasi penilaian pilihan ganda dan menulis. Kemudian LKPD sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran sudah karena isi di learning activity dalam LKPD memuat 2 unsur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan tujuan yang lain diukur melalui evaluasi. Jadi yang di LKPD saya maksud di sini sudah sebagian karena untuk mengukur di situ hanya 2, cuman tujuan yang lain itu diukur di bagian evaluasi. Yang ke-15, langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur sudah ada. Dalam LKPD ada langkah kerja yang terukur. Saya kira itu yang saya lihat di perangkatnya Pak Imran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Imran. Silahkan menanggapi hasil observasinya Ibu Hafsa. Ya, halo, Assalamualaikum. Bisa dengar? Bisa, Halo. Pak. Iya, halo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa ditampilkan video pengaruh kamera. Dan kebetulan pada hari ini saya juga masih dalam keadaan kurang sehat. Jadi terima kasih atas review yang telah disampaikan oleh Ibu Hafsa. Ya memang benar kalau kita lihat di tujuan pembelajaran itu sudah sudah lebih ya. Karena sebaiknya untuk mempresentasikan itu sudah memang kalau setelah menyelesaikan melakukan pekerjaan atau mengisi LKPD memang itu memang langsung dipresentasikan. Jadi mungkin tidak perlu lagi untuk jadi mungkin hanya itu koreksi untuk saya. Terima kasih. Tetapi saya berpikir juga masih banyak yang perlu saya lengkapi. Contohnya seperti video yang mungkin sudah terlalu banyak. Jadi mungkin ada beberapa hal yang memang harus saya perbaiki untuk persiapan ke depan, apalagi untuk persiapan ujian nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Hafsa. Thank you, Bu Hafsa dan Pak Imran. Next, Pak Stefanus sudah ada kan? Belum ya, sudah ada. Oke, Ibu Nuraini, you can start now. Iya, Bu. Pak Stefanus sudah bergabung. Iya. Sudah kelihatan teman-teman? Masih loading, Bu. Sudah kelihatan? Ya, sudah, silakan, Bu. Ya, saya mulai. Bismillah. Ini review untuk Pak Stefanus. Materi ajarnya adalah mengenai information report text kelas 9. Kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK, tujuan pembelajaran sesuai dengan IPK-nya. Kemudian kesesuaian materi ajar, bahan ajar dengan tujuan pembelajarannya sesuai. Tujuan pembelajaran sesuai dengan materi bahan ajar. Kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran sangat sesuai. Media yang digunakan berupa gambar sesuai dengan materi ajar. Ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan terdapat pada media PowerPoint-nya. Ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi, tidak ada. Yang kelima,
Ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian. Ada jelas tergambar pada contoh bahan ajar. Kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran, pendekatan saintifik dan model-model pembelajarannya yang diterapkan, pendekatan saintifik yang digunakan sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan. Yang ketujuh, memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, and reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activity. Unsur RPP sudah mengintegrasikan unsur yang penting dalam kegiatan. Rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOTS, terlihat pada KD/IPK, tujuan pembelajaran dan keterampilan. Soal memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan feedback berbasis platform revolusi, media dan gambar slide sudah termasuk feedback dan sangat mendidik. Ada evaluasi yang membuat penilaian berbasis HOT, ada pada pengetahuan dan keterampilan. Kejelasan prosedur penilaian jelas. Kemudian kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen sudah sesuai. LKPD sudah mampu mengukur keterampilan, tujuan pembelajaran, sudah mampu mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur dengan jelas. Mungkin dari peer teaching Pak Stefanus itu yang mungkin diperbaiki cuma waktu pendahuluan, bagaimana memotivasi siswa untuk belajar dengan menjelaskan mengenai manfaat materi yang akan diberikan kepada siswa. Saya kira cukup sekian. Mr. Stefanus. Ini Pak Stefanus ke log out lagi ini. Baik, nggak apa-apa. Kita skip dulu Pak Stefanus ya. Saya lagi ke Ibu Ramlah. Ibu Ramlah sepertinya menilai siapa ya? Ibu Ramlah menilai Ibu Wuldi ya. Wuldi, Bu. Ya. Sebentar Ibu Ramlah ya. Bentar dulu. Tadi baru saja bergabung. Sepertinya keluar lagi. Pak Stefanus. Oke, nggak apa-apa. Bu Ramlah silakan lanjut. Ya, aku sita. Sudah tunggu teriakan. Nih, teriakan. Kenapa teriak gini? Nggak bisa tak buka, yuk. Tapi di situ katanya kerja nak termute, Bu Ramlah. Mute. Bu Ramlah termute, tidak kedengaran Bu Ramlah. Sudah kedengaran ya? Halo? Oke. Ya. Sudah Bu, sudah. Oke, yang ketiga yaitu kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran sudah sangat sesuai. Media yang ditampilkan sudah sesuai. Dan yang keempat, ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan.
Ada media yang ditampilkan sudah sangat menarik dan menyenangkan, dan dalam media sudah tertuang materi. Ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi, tidak ada ya, jadi tidak saya kasih catatan juga. Yang keenam, ada pokok-pokok materi tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian. Ada pokok materi tertuang lengkap dan kontekstual. Nomor 7, kesesuaian pendekatan model pembelajaran, pendekatan saintifik, dan model-model pembelajaran yang diterapkan. Sudah sesuai ya, karena Ibu Huli menggunakan pendekatan saintifik yang tertuang dalam RPP-nya. Yang kemudian yang ke-8, memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities. Ini juga sudah ada. Yang ke-9 yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOTS. Ya, ini juga sudah berbasis HOTS, tertuang dari di RPP ya. Di IPK-nya sudah tertulis di situ, mampu membuat prosedur teks ya di IPK-nya. Dalam RPP sudah berbasis HOTS, terlihat dari IPK dan tujuan pembelajaran yang menggunakan KKO HOTS, yaitu menganalisis dan membuat teks. Yang ke-10, memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknik TIPEC berbasis platform revolusi industri. Sudah menggunakan TIPEC, pembelajaran model daring online yang digunakan sangat mendukung menggunakan pendekatan TIPEC. Yang 11, ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOT. Ada. Sudah berbasis HOT, instrumen penilaian sudah berbasis HOT, terlihat dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ditampilkan di penilaiannya. Yang ke-12, kejelasan prosedur penilaian, rubrik dan sudah sangat jelas, rubrik dan poin juga sudah sangat jelas. Yang ke-13, kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan sudah sangat lengkap. Yang ke-14, LKPD sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Sudah bisa mengukur ketercapaian pembelajaran, LKPD sudah sesuai dengan materi. Ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur, ada. Jadi dijelaskan sudah ada langkah-langkah juga dalam RPP-nya, dalam LKPD. Ya itu saja, Bu. Oke, Ibu Huldiana, silakan memberikan komentar hasil observasinya. Terima kasih banyak Ibu Ramla telah mereview RPP saya. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semua yang direview sama Bu Ramla ini semua ada jelas. Namun ya karena sebenarnya ini sebelum diupload beberapa kali pengeditan sampai bisa terupload. Namun saya rasa masih ada kekurangan. Setelah saya baca tadi malam, kayaknya saya perlu menambahkan di evaluasi. Saya tadi malam buka-buka kembali lagi dengan melihat hasil review teman-teman sebelumnya yang kemarin pagi itu, sepertinya saya masih perlu menambahkan beberapa di evaluasi. Begitu, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu Ramla. Ya, saya Ibu Huldiana sudah melakukan self evaluation ya. Setelah kemarin ada refleksi sesi pertama. Oke, that's good Ibu Huldiana. Ya, apakah Pak Stefanus sudah bergabung di sini? Sepertinya Pak Stefanus logout lagi. Alright, Bapak Ibu, untuk sesi refleksi sudah rampung hari ini, and then since 2 days reflection class, I try to also review the result of the observation. Ada beberapa hal penting di sini yang saya coba rangkum dari hasil pengamatan Bapak Ibu dalam aktivitas peer teaching.
Nah, jadi nanti kita bergantian ya, Ibu Nurhayati memberikan masukan kepada mahasiswa. Yang saya catat di sini kalau untuk hal-hal yang saya anggap sudah sangat general itu saya tidak komentari lagi. Dan ini tidak spesifik kepada satu orang saja. The first one, ada pengistilahan penyajian materi ajar yang menarik. Ada kan di dalam komponen penilaian di situ. As far as I know, untuk penilaian komponen materi ajar yang dianggap menarik, ini kita bisa, kalau saya katakan ini sifatnya subjektif. Kenapa saya katakan subjektif? Ini kata menarik di sini sebenarnya kalau kita menyesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan, yang menarik bagi anak SMP belum tentu menarik bagi anak SMA. Seperti itu. Jadi sangat dituntut bagi guru sebenarnya yang menarik itu seperti apa. Kemudian yang menarik bagi misal when we are talking about senior high school, itu pun juga levelnya bisa berbeda. Yang kelas 10 belum tentu mengatakan itu menarik bagi semisal ada 30 siswa di dalam satu kelas 10. Nah, penyajian materi yang dianggap menarik belum tentu menarik dari satu orang berbanding 29 orang yang lainnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana sebenarnya solusi untuk penyajian materi yang bisa dianggap menarik di sini? Apakah perlu observasi dengan menanyakan ke anak, semisal ada peserta didik yang menganggap bahwa yang menarik itu kalau disajikan materi by video, ataukah hanya sekedar audio seperti itu. Jadi memang di sini sekali lagi penilaiannya subjektif di sini ya. Kemudian ada juga materi yang berbasis HOTS. Kemarin ada saya dapatkan masukan, sepertinya ini masukan dari Ibu Nurhayati kepada mahasiswa kita bahwa untuk capaian pembelajaran HOTS ini tidak perlu dipaksakan ya Bu ya. Utamanya pada kelas junior high school yang mereka masih dalam tahapan introduction sebenarnya. Bagaimana pengenalan, jadi otomatis untuk HOTS itu sendiri belum bisa diberikan secara maksimal. Hanya di sini yang perlu ditekankan untuk level HOTS itu sebenarnya kita menghindari pertanyaan yes no question saja. Iya. Seperti itu. Ya, jadi sesederhana itu definisinya. Siswa jangan dibimbing hanya untuk menjawab ya dan tidak seperti itu. Ada juga yang kemarin di sini menjawab pemanfaatan TIPEK atau pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran itu. Nah, ini juga masih bersifat subjektif juga, karena kenapa? Kembali kepada pemanfaatan teknologi pada tingkat satuan pendidikan yang harus disesuaikan dengan kondisi geografis setempat. Bapak Ibu kan berasal dari daerah yang bisa saja ada yang akses internet yang bagus. Ya, saja di Parepare ini bervariasi ya Bapak Ibu. Yang tinggal di Perumnas itu terbatas sekali. Di kota ya lumayan lah seperti itu. Tapi kalau ada pemadaman listrik bergilir juga kami kewalahan seperti itu. Jadi memang semuanya harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ada juga kemarin yang menggunakan greeting card yang ya bisa jadi ada sedikit kontroversi yang dikatakan apakah greeting card masih dipakai saat ini? Ya memang jawabannya masih. Greeting card itu meskipun bukan lagi dalam bentuk yang sedikit ya
sekarang kan sudah dipercantik seperti itu. Iya. Kemudian mungkin kalau greeting card physically yang saling mengirim greeting card itu yang sudah tidak kita temukan. Tapi greeting card yang apa? Saya bentuk bucket. Ya, kalau dalam yang di apa sih namanya, yang biasanya dalam bentuk apa, kemarin ada yang mengirim hampers atau buket atau buket seperti itu masih ditemukan. Nah, kalau yang dikirimkan ke WA semisal chatroom itu biasanya sudah dalam bentuk apa? Yang lebih modern, misal menggunakan desain Canva atau aplikasi lainnya seperti itu. Oke, tadi ada saya temukan di komponen penilaian itu yang nomor 10, TPEC dihubungkan dengan revolusi industri 4.0. Di sini saya kalau bisa ya, menghubungkan TPEC itu kan istilah di dalam kependidikan seperti itu. Sementara revolusi industri itu terminologi dalam ekonomi ya, perkembangan ekonomi, dalam hal ini revolusi industri. Nah, saya pernah mencoba sedikit review about this one. Kenapa sih kita harus menghubungkan kemampuan TPEC ini dengan kemajuan revolusi industri? Sementara revolusi industri itu kebanyakan talking about machine. Nah, sementara kita dunia pendidikan itu we are talking about human, seperti itu. Jadi satu kontradiksi yang berbeda. Nah, kenapa sementara kita dunia pendidikan itu mengenal, Bapak Ibu pernah melihat tidak ada rainbow, skematik rainbow itu pelangi skematik tentang tuntutan pembelajaran abad 21. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat itu, ada yang bentuk pelangi itu ya, di situ di dalamnya ada 4C yang yang dikemukakan secara gamblang di dalamnya, bahwa saat ini perkembangan pendidikan itu merujuk kepada perkembangan pendidikan abad 21. Jadi lebih pasnya sih di situ. Tapi ini bukan kesalahan Bapak Ibu, karena selama ini memang saya masih mencari ini kok kenapa kita selalu diarahkan ke revolusi industri begitu. Apakah entah mungkin para pakar kependidikan kita menuntut bahwa perkembangan pendidikan harus seiring dengan perkembangan industri seperti itu. Sementara yang kita alami saat ini bahwa we are talking about industry, then we have to talk about machine, seperti itu. Baik Bapak Ibu, seperti itu ulasan saya untuk hasil observasi peer teaching selama 4 hari ini. Ya. 2 hari refleksinya, peer teachingnya 2 hari. Iya, 2 hari. Ya, baik, silakan Ibu. Mungkin ada opini juga dari Ibu, sudut pandang dari Ibu selaku guru pamong. Oke. Iya. Terima kasih. Kalau saya lihat peer teaching 2 hari itu dan 2 hari peer review, intinya semua mahasiswa PPG ini sudah mereka sudah melakukan yang terbaik. Namun yang saya garis bawah di sini tentang penilaian aja dan mengenai bahan ajar, materi ajar, kemarin sudah saya lihat ada yang ini tadi sudah terjawab semua, mereka sudah paham, jadi tidak usah bahas. Yang saya tekankan di sini, dan ini juga banyak guru yang secara bukan di mahasiswa PPG saja, tetapi di yang saya temukan
selama saya mengajar, artinya yang ini bahwa penilaian itu kan kita tahu ada 3 assessment ya, yaitu ada assessment of learning, assessment of for learning, dan assessment as learning. Nah, ada yang bertanya seperti ini, yang mana sih itu, yang bagaimana namanya assessment of learning? Apakah selama kita dalam kelas itu apa namanya? Karena yang kita tahu ada 3 itu assessment. Ya, Bapak Ibu perlu betul-betul perlu mencermati. Kalau kita lihat gambar yang di buku itu ada di buku, tidak tahu di buku yang mana ya, di modul berapa itu pernah sempat saya lihat glance saja, tidak saya baca betul karena saya kalau mendingan saya mendengar daripada membaca. Kalau saya membaca langsung mataku tidak bagus, langsung kepalanya sakit. Intinya begini Bapak Ibu, kalau yang kita lakukan di dalam kelas itu hanya 2 yang berlaku. Assessment for learning dan assessment as learning. Apa bedanya? Jika siswa terlibat di dalamnya itu berarti dia masuk kategori assessment as learning. Kalau siswa terlibat di dalamnya berarti ada siswa dalam penilaian itu. Artinya dia siswa seperti Anda sekarang ini menilai teman sejawat. Itu ada berlaku namanya assessment as learning. Ketika pembelajaran selama proses pembelajaran itu adalah assessment for learning itu. Nah, ada yang bertanya yang mana tuh yang namanya assessment of learning? Assessment of learning yang itu ketika salah satu materi sudah selesai dan di dalam program sudah dicantumkan gambar, oh kalau saya unit 1 selesai saya lakukan, saya adakan ulangan the daily test 1. Nah, itu namanya assessment of learning. Itu aja Bapak Ibu ya. Supaya tidak ada lagi salah paham di sini. Ini banyak dan mudah-mudahan saya harapkan ini peserta PPG ini sudah paham. Dan ini masih banyak ini di MGMT masih banyak yang bertanya kepada saya tentang itu, apa sih bedanya ketiga assessment itu. Ada mereka yang bertanya tentang itu. Dan mengenai yang ini yang juga ini. Benar dikatakan Ibu dosen tadi bahwa media yang kita tampilkan kepada siswa baik itu audio atau visual, seperti apalagi video-video yang kita tampilkan untuk bahan ajar kita, materi ajar kita kepada siswa, itu tergantung kondisi sekolah kita masing-masing. Seperti di sekolah saya selama pembelajaran daring ini, awalnya saya memperlihatkan kepada siswa video dan mereka terbentur dengan kuota. Baru setengah dia lihat di video sudah habis kuotanya mereka, tidak cukup. Jadi saya ubah, saya buatlah gambar-gambar melalui WA saja dan dengan record itu suara saya, nah, baru bisa. Kalau bilang full time itu dengan video tidak cukup kalau melalui daring, kecuali kalau luring, nah, bisa. Sering saya lakukan itu, nampilkan video. Nah, kalau selama ini pandemi dan pembelajaran online tidak bisa di sekolah saya. Enggak. Kalau di kota ada bisa seperti SMP 1, SMP 2 bisa, SMP 10 bisa. Tapi yang lain belum. Mereka terbuat dengan itu kuota siswa sampai banyak siswa hanya 2 orang aja yang bisa mengumpulkan itu tugas mereka. Kenapa mereka alasannya itu? Videonya tidak terbuka lah, banyak alasan mereka dan memang benar. Jadi betul kan Ibu dosen tadi. Nah, yang ketiga yang saya perlu juga di sini, ketika kita membuka pembelajaran, kan pernah biasa itu ditulis di pendahuluan 5 menit. Kalau saya tidak pernah saya isi tuliskan berapa menit, tergantung kelasnya. Kalau kelasnya cepat paham, ya udah 5 menit oke lah. Namun kadang-kadang di pendahuluan itu siswa kita nggak mau mengelisik siswa. You want to guide our student, you want to elicit our student. Bagaimana dia menebak apa kira-kira materi yang akan kita berikan. Jangan langsung diberikan. Misalnya kita mengajarkan tentang
recount text di kelas 8 itu ya, tentang piknik. Tentu kita bertanya dulu kepada siswa, what did you do yesterday? Apa sih yang kamu lakukan? Atau what did you do last week? Where did you go? Nah, mereka banyak jawabannya. Jawaban mereka kalau dijawab dalam bahasa Indonesia, mereka sudah paham bahwa oh dia sudah paham pertanyaan kita. Nah, ada siswa yang betul, dia jawab yang benar, bilang, oh yesterday I went to my grandma home gitu. Ada yang mengatakan saya ke Lumpis, ya I went. Tuh. Ada juga menjawab I go. Apakah kita tegur siswa bilang salah pada saat menjawab? Jangan. Saya teringat dengan Profesor dosen saya UNN IKIP pada waktu itu, jangan pernah tegur siswa di saat mereka menjawab. Nantilah setelah berlangsung baru bilang, you mean I went? Mereka bertanya, oh iya ya mem, go verb 1 itu, verb kedua. Kenapa? Tidak usah kita jelaskan bahwa ini begini, tidak usah. Ini kan baru pendahulu, nantilah di kegiatan inti. Nah, memperhatikan juga. Kan ada namanya PBL, jangan atau problem. Jangan sampai kita menjawab pertanyaan siswa, tapi kita hanya memfasilitasi siswa. Nah, begitupun di kita, jangan sampai kita yang menunjukkan siswa ini loh jawabannya. Ini loh, ini yang kita mau. Kecuali kalau selesai kita membuat reinforcement, penguatan kepada siswa, baru kita bisa berikan semuanya ini yang Anda belajar. Sekarang ini Anda kegiatan sekarang ini Anda kan sudah PBL. Contohnya saja mereview itu kan kami berdua tidak memberikan ini jawabannya, ya, nantinya Anda sendiri kan yang menemukan jawabannya. Nah, beginilah prosesnya namanya PBL. Begitu pula yang nanti Anda lakukan kepada siswa. Nanti akhirnya the end atau finally akhirnya kita menresponsmen, memberi penguatan kepada siswa, baru kita bahas semua ini yang tadi Anda lakukan anak-anakku ini. My student ini. Oke, gitu. Itu yang saya maksudkan. Dan kalau saya perhatikan semua Anda sudah hebat-hebat semua. Seandainya di kehidupan nyata ketika saya menasisi seorang guru seperti ini, waduh, alangkah indahnya dunia. Seandainya begini semua guru, tidak kita terlalu capek memberikan masukan-masukan dan semua paham. Nah, 10 mahasiswa PPG ini baru berapa hari dan sudah kalian Anda semua sudah hebat-hebat. Mudah-mudahan ke depannya sampai di tempat kalian mengajar, harapan kami semua dosen-dosen, bahkan saya guru paman pribadi, jangan memperlihatkan pembelajaran Anda hanya di sini aja, tetapi ketika Anda tiba di tempat Anda bertugas, tolong dong ada nilai positif, nilai tambah dari Anda ketika Anda selesai PPG di sini. Jangan, artinya ada perubahan, any changing. Jangan hanya sampai di sini doang, hanya ketika di PPG ajar bisa menampilkan yang terbaik. Begitu Anda tiba di sekolah mengajar dengan apakah itu luring atau daring, harus the best of the best. Harus ada perbedaan di antara guru-guru yang teman-teman sejawat Anda di sana. Karena Anda sudah melalui pelatihan. Itu harapan saya. Saya kira juga semua dosen mengharapkan demikian. Intinya Anda sudah hebat deh. Hanya itu saja, mengelisik siswa atau membawa siswa kepada materi yang akan kita ajarkan. Betul-betul ada di sinilah kehebatannya seorang guru, kreasi seorang guru ketika dia bisa menghidupkan kelas. Kalau kelasnya diam, berarti gurunya masih perlu. Nah, ada juga salah paham. Kalau dia, bagus, siswaku pintar, patuh. Oh, tidak. Nah, ada juga yang ribut. Karena ribut sembarang asbun aja, asal bunyi. Itu juga tidak bagus. Ya, namanya menghidupkan kelas. Bagaimana siswa aktif, mengerjakan tugasnya, dan dia banyak bertanya. Nah, dia bertanya dalam kelompoknya. Nah, ini juga pemberian tugas ini. Coba selalu ketika kita memberikan tugas, misalnya
please do the text one. Selalu diberikan limit the time. Kalau umpamanya sudah 5 menit, 10 menit lewat lah itu stop. Cek jawabannya. Janganlah biarkan siswa mengerjakan itu sampai berjam-jam. Cek, di situ aja kita lihat. Ketika dicek, tanya siswa. Jangan pernah menunjuk siswa yang paling kurang, yang low, tetapi tunjuklah siswa yang terbaik. Atau bilang siapa yang bisa yang menjawab. Who can answer this? Kadang-kadang siswa pintar itu malu-malu. Dia malu. Nah, Anda sudah tahu bahwa ini siswa bilang, bagaimana? Can you answer it? Ya. Yes, ma'am. Naik lagi siswa. Jadi apa itu ya? Pandai-pandailah merangkum siswanya, bagaimana dia bisa belajar dengan baik di dalam kelas. Jangan sampai satu siswa belajar, satu lainnya cerita. Karena sering saya temukan begitu. Dan guru tidak perhatikan ini. Makanya guru banyak berjalan monitor siswanya. Jangan hanya duduk di tempat. Guru K13 itu tidak pernah duduk di tempat. Mereka betul-betul capek. Beda guru di era saya tahun 70-an. Hanya beberapa menit saja menerangkan ketika mengerjakan tugas. Oke, buka halaman sekian, duduk nih gurunya. Tidak jalan nih. Nah ini salah. K13 betul-betul gurunya capek. Betul-betul guru harus ekstra banget. Saya alami itu semua. Beda banget pembelajaran di era tahun 70-an dengan 80, 90 beda. Nah, harapan saya itulah Anda semua ada nilai plusnya ketika selesai dari PPG. Dan jangan pernah mengajar asal-asalan. Masuk di kelas. Saya Bapak Ibu sampai sekarang ketika masuk di kelas, saya itu banyak bahan yang saya bawa. Mulai dari alat peraga yang masih di era saya gunakan kalau saya masuk di kelas yang kurang. Nah, kalau masuk di kelas yang pintar udah bawa laptop aja sudah. Pasang sudah. Tapi kalau masuk di kelas yang agak kurang, banyak alat yang saya bawa Bapak Ibu. Sampai sekarang ini. Karena guru jangan hanya istilahnya asal-asalan masuk di kelas. Jangan merasa, saya kan hafal materiku, saya tidak usah bawa apa-apa, tidak. Bukan begitu maunya. Siapa pengawas dari provinsi siapa namanya itu Pak Sampai kalau tidak salah ya. Dia kebetulan backgroundnya bahasa Inggris. Saya dimonitor waktu itu tahun 80-an. Saya bawa keranjang, bilang, why do you bring basket? Bilang, this my kid. Bilang, hebat Ibu ya. Saya bawa karena waktu itu mengajar kelas 7 loh. Tahun 90-an itu. Kalau saya jelas I'm still single pada waktu itu. Warna-warna, buah-buahan, tentang buah-buahan saya bawa yang benda yang betul-betul yang dimakan, apple saya bawa. Kan berapa harga apple pada waktu itu? Mango, saya bawa semua itu. Dan anak-anak tertarik, interestingnya di sini karena setelah itu mereka makan. Saya berikan pada mereka siapa yang pintar, who can answer my question, apalagi saya anggap susah itu pertanyaan dan mereka berusaha karena dia siapa yang ada, saya bilang please makanlah itu setelah kamu jawab jawabannya Ibu. Nah, mereka tertarik di situ. Jadi memang seorang guru tuh harus punya inovasi terus, berkreasi terus ya. Dan saya yakin Anda semua yang 10 orang ini, 11 ya kalau tidak salah, 11 atau 10 ya. Mudah-mudahan bisa. 11 ya. 11 orang. Okay. Oh, 11 ya. Yang ini juga identifikasi. Identify ya, tidak selamanya juga. Kenapa saya keluar ini? Tidak, Bu. Ada juga. Ada juga. Soalnya saya tidak lihat. Mengidentifikasi tingkat SMA bukan identify ya, tapi compare. Nah, compare bisa saja membandingkan, bisa saja identifikasi. Tergantung lah. Jadi jangan bilang tingkat SMA harus analyze saja, tidak. Saya pernah masuk di STM negeri sini di Parepare, waktu itu masuk, saya tidak tahu apa dia, kenapa sih bisa masuk, monitor gurunya tidak SMA, dia bilang harus begini, bilang
tergantung. Itu waktu itu belum ada ke-13 tahun ideal atau 90-an masih kurikulum berbasis itu masih ya belum ini. Tergantung Bu Bapak Ibu. Dan jangan juga kita memaksakan untuk harus HOTS. Tidak semua KD harus HOTS. Untuk kelas 8 itulah perlunya ada namanya MGMP. Di MGMP itulah kita saya hidupkan MGMP karena kebetulan saya ketua MGMP mulai tahun berapa sampai tahun 2018 kemarin saya berhenti karena saya anggap berilah yang muda-muda. Saya sudah capek. Kita hidupkan MGMP. Jangan di MGMP hanya hanya nanti membuat soal ulangan. Itu tidak. Saya membuat rutin itu pertemuan tiap bulannya. Apa yang kita bahas? Apa pengalaman guru-guru kita bahas, membuat bahan ajar, kita ini meramu soal-soal yang mau diberikan ulangan harian pertama. Itu kita bahas memang di situ sehingga melahirkan yang namanya HOTS itu. Karena makin banyak yang berpikir makin bagus. Kalau kita sendiri yang buat, kadang-kadang, jadi intinya saya suruh buat semua guru. Coba buat Bapak Ibu 2 nomor saja masing-masingnya ini. Setelah mereka buat, tampilkan. Ya seperti ini, diberi koreksi, masukan-masukan, akhirnya terbentuklah soal yang bagus. Dikumpulkan di dalam bank soal. Setelah ulangan harian tiba, kita ambillah, oh ini cocok siswa, oh ini cocok. Kan tidak semua sekolah sama. Di sekolah saya dengan SMP 2, SMP 1 beda siswanya. Jadi it depend your school ya, jangan memaksakan siswa tak. Yang penting guru bahasa Inggris harus berbahasa Inggris. As English teachers harus jangan ini pesannya nih Pak pengawas dari provinsi. Jangan katanya berbahasa Indonesia terus dalam. Usahakan apapun itu Bu. Kalau siswanya tidak ngerti, translate apa yang Anda katakan tadi. Hanya kalau tidak bisa mentranslate langsung gunakan gestures, gerakan tangan. Yang penting it is important as English teacher must speak English all the time. Itu kata pesannya pengawas provinsi. Itu pesan saya terima masih tahun 90-an Bapak Ibu. Makanya kalau saya di MGP saya tekan itu pada guru-guru bahasa Inggris. Tolong Bapak Ibu jangan merasa malu. Kan ada guru alasannya gini, malu Kak didengar, kenapa malu? Sama-sama guru bahasa Inggris, sama-sama jadi juga orang Indonesia. Enggak malu kalau umpamanya keselo sedikit enggak apa-apa, bukan tunji bahasa tak, enggak apa-apa kan? Kan ada guru mengatakan English. Kalau coba Bapak Ibu dengarkan native speaker enggak pernah dia katakan English itu, dia katakan English. Enggak pernah dia katakan English, kata English. Banyak guru mengatakan English itu. Tapi saya tidak pernah tegur guru yang buat kesalahan pronunciation, saya hanya perdengarkan. Ini native speaker. Nah, ada nih jadi English bukan English ya. Itu. Banyak guru yang mengucapkan sampai sekarang ini. Nah, ada yang biasa kalau dia pronunciation, oh iya benar. Tapi kalau umpamanya di negara-negara Asia yang sering mengucapkan begitu, berarti Malaysia dia katakan English. Waktu saya ke Malaysia makanya English juga. Di Singapura dia katakan juga English. Jadi di bandara itu ya begitu saya sering begitu. Ya itulah masukan saya yang jadi intinya. Mari ya semua sudah ikut PPG ini ada perubahan yang lebih bagus. Mengajarlah dengan ikhlas, mengajarlah dengan sesuai tupoksi supaya berkah gaji yang kita makan nanti. Amin gitu ya. Terima kasih Bu dosen, silakan kita ambil alih kembali. Iya. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, apakah sudah mengisi daftar pertanyaan pada refleksi? Sudah Bu. Ya, sudah di-post semua ya? Sudah. Termasuk juga posting video juga sudah ya untuk peer teaching. Jadi saya tugas kami untuk menilai. Baik Bapak Ibu, kita masih ada RTL untuk hari Senin ya. Masih ada kelas RTL untuk hari Senin. Nah, hari Senin itu bentar saya cek untuk
tidak apa-apa. Di sini bisa kita bicarakan bagaimana tentang RTL yang Bapak Ibu kira-kira sudah merancangkah RTL-nya? RTL itu persiapan PPL ya Bapak Ibu? Belum paham Bu yang Belum paham, Ibu. Apanya yang belum dipahami? RTL dimaksud di sini begini ya Ibu, Bapak Ibu, termasuk pemilihan sekolah yang akan Bapak Ibu pilih sebagai lokasi PPL. Seperti itu. Apakah di sekolah masing-masing? Karena ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu boleh, kalau misalnya tidak memungkinkan di sekolahnya, Di itu sekolahnya? Sekolah teman yang lain atau sekolah yang berdampingan dengan sekolahnya Bapak Ibu. Ini untuk persiapan PPL itu ya. PPL. Ya. Kemudian juga yang perlu dipersiapkan itu perangkat. Ya, when we are talking about perangkat itu mulai RPP, bahan ajar, termasuk evaluasi ya, seperti itu Bapak Ibu sudah disiapkan dari sekarang. Jadi untuk rancangannya silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan informasi tersebut. Kami tunggu untuk dipresentasikan pada hari Senin ya. Itu di mana sekolah yang akan ditempati, kemudian alasan memilih sekolahnya seperti apa, itu bolehlah di-share di di kelas Zoom kita. Kemudian perangkat yang akan digunakan ya. Ada contoh formatnya ya? Tidak, dibuat biasa saja, laporan biasa saja. Tidak ada format, karena kalau yang di LMS itu hanya sekedar menjawab pertanyaan ya. Nah, tapi untuk kelas kita, kelas Zoom kita hari Senin itu cukup menampilkan yang seperti tadi, tabel biasa seperti tadi pada Microsoft Word. Aku boleh mau menggunakan PowerPoint juga boleh. Nah, di situ dilaporkan ada berapa siswa yang akan dihadapi, kemudian bukan format, tapi bagaimana kelasnya mau online atau offline, seperti itu. Atau di blended, boleh mungkin ada sekolah sudah menawarkan blended, segera dilaporkan ya, seperti itu. Pak Ibu, kemudian termasuk perangkat yang akan digunakan, tadi saya sudah sampaikan ya. Oh iya, setelah RTL itu tanggal 24 ya. Hari Senin itu 24. Nah, Selasa itu apakah sudah mendapatkan informasi siapa yang menguji Bapak Ibu untuk kelompok 2? Diuji oleh siapa? Sudah, Bu. Tidak untuk kelompok 2, Ibu, jadwalnya hari Kamis. Oh, Kamis. Oke. Iya, sama yang Pak saya uji itu sama Pak Rahman. Pak Rahman. Oh. Iya. Ali Wira Rahman. Bukan Bu, Pak Rahman. Ali Wira Rahman. Ali Wira Rahman. Ya. Oh ya, terkat itu ya. Terkat namanya ke bawah gitu ya. Iya. Ali Wira Rahman. Kalau yang saya uji terbagi 2 Bu. Iya, saya dapatnya Selasa, kan Rabu kan libur. Saya dapatnya Selasa. Siapa ini ya? Mahasiswa. Kenapa ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 kayaknya. Kelompok 3, Men. Kelompok 3 ya? Yang teman-teman ini Supriyadi, Alfida, Rahmawati, Evi. Ada 11 orang juga. Kelompok 3, Bu. Mau tanya, bisa, Bu? Ya, silakan. Nanti di kompre itu apakah kita praktek mengajar lagi atau hanya review perangkat, Bu? Kalau yang saya lihat arahan yang diberikan di LMS ini, ya ada praktek mengajar. Iya. Kan ini satu jam ya, satu mahasiswa itu 1 jam. Mengajar mereka. Ya, kemudian ada juga materi
tentang apa yang tempoh hari pedagogi. Jadi nanti diuji lisan, boleh jadi ada pertanyaan terkait pengetahuan umum tentang pedagogi, kemudian konsentrasi pada bidang ilmu seperti itu. Teori pedagogi dan teori pengetahuan bidang studi. Di sini apa di LMS-nya kalian belum terbuka kah? Kalau di kami sudah terbuka ini. Mahasiswa memilih dua dari 3 set dokumen pembelajaran yang dibuat pada tahap perancangan pembelajaran. Kemudian dosen menguji secara lisan, baik daring ataupun luring. Seperti itu, tapi sepertinya ini kami diarahkan untuk daring saja. Nah, materi ujian mencakup materi bidang studi, kemudian materi yang mendukung HOTS, materi pedagogi, dan pengintegrasian TIP di dalam perangkat pembelajaran. Di LMS-nya Bapak Ibu seperti apa? Ada atau tidak? Belum bisa terbuka, Ibu. Belum bisa ya? Kami bisa mengakses sampai di RTL saja. Masih RTL. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Bapak Ibu itu nanti akan diminta mengunggah 2 dokumen. Jadi kan nanti ada 2 penguji. Seperti itu. Selama ini kan Bapak Ibu diminta membuat 3 dokumen pembelajaran ya, seperti itu. Jadi yang diunggah itu 2. Persiapkan segala sesuatunya. Kemudian tadi saya melihat ada beberapa kendala teknis. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu untuk meminimalkan segala sesuatu yang bisa mendistract fokus Bapak Ibu pada saat ujian di tanggal yang sudah ditentukan. Jadi semisal di tempatnya Bapak Ibu ada gangguan sinyal, bolehlah sedikit melipir ke kota yang ada hotel kah? Bisa rame-rame di situ atau ada sekolah. Itu tahun lalu kejadian seperti itu Bapak Ibu. Mereka sudah mengeluh, Ibu bagaimana ini? Saya bilang solusinya ya silakan mencari hotel, kamar hotel, begitu. Kamar hotel kan ada wifi. Kemudian jangan bawa anak. Jangan bawa anak dulu 1 jam saja Bapak Ibu. Jangan bawa anak, khawatirnya Bapak kan kalau Bapak Ibu tidak lulus Infom itu nggak bisa lanjut ke tahap berikut, kan kasihan. Gitu. Masih banyak tahapan di setelah UPOM ini. Bahkan ada naik gunung. Iya, betul. Bagusnya ini Bapak Ibu kan bukan dari daerah 3T ya. Iya, bukan 3T ini. Yang tahun lalu itu kasihan, Bu. Iya, adalah. Iya, dari Maluku, dari mana pokoknya, aduh kasihan betul. Tapi mereka berupaya semaksimal mungkin. Seperti itu. Ya, saya bukan, mohon maaf ya, jangan didefinisikan bahwa saya menganggap anak itu mengganggu, tidak. Tapi minimal seperti inilah, konsentrasi kita yang kadang terbagi seperti itu. Iya, betul. Jadi diminimalkanlah semua kendala teknis itu ya Bapak Ibu, supaya kan kita semuanya mau lulus, niatnya kan kita semua mau lulus begitu. Jadi minta tolonglah bantuan ke orang-orang terdekat kita, tolong bantulah jaga anak saya, tolong bantulah pekerjaan di rumah, saya tidak mencuci untuk 1 hari itu saja. Gitu kan, terkadang pekerjaan rumah tangga itu kan saya ngomong begini karena saya merasakan ya ibu mengerti ya begitu. Kalau ada jemuran atau pakaian kotor kan itu kita pasti terdistract. Sebagai seorang ibu kan pasti ada kotoran banyak begini. Terus cucian piring masih menumpuk sudahlah, pokoknya kita cuekin saja dulu lah saat hari itu. Pokoknya di mana ada jadwal ujian kita acuh dulu lah, kita fokus ke dulu.
Ya. Karena terkadang kalau terlalu banyak cabang pikiran itu malah tidak maksimal kita di satu aktivitas begitu. Nantilah kalau sudah ujian kita baru menyelesaikan pekerjaan rumah. Gitu ya saran saya Bapak Ibu. Bapak-bapak mungkin ya agak inilah agak sedikit bebas. Mama mah ini yang kadang urusannya terlalu multitaskingnya ini sudah level tinggi gitu ya. Baik Bapak Ibu masih adakah? Ibu boleh bertanya? Ya silahkan. Ibu nanti kalau hukumnya itu yang masuk di room cuma bertiga, yang mahasiswa penguji 2 orang atau satu kelompok masuk semua, terus yang diuji maju 1 begitu, yang lainnya menyaksikan atau bagaimana Ibu? Kalau tahun lalu sepertinya satu orang, kemudian diuji hanya bertiga saja, 2 penguji 1 bertiga orang. ya. Ya. Setelah itu kan kita atur waktunya. Masih ada Ibu? Ya, silakan. Ya, ini nanti PPL-nya kan pas bersamaan dengan anak-anak peserta didik siswa kami itu libur. Ya, libur karena kalau saya tidak salah ujian semester itu minggu pertama di bulan 6. Iya. Jadi pas masuk jadwal PPL itu pas juga siswa pada libur. Jadi ya usahanya guru bagaimana bisa mengaktifkan anak-anak atau mengusahakan mereka untuk bisa hadir di kelas kita pada saat kita PPL. Nah, yang seperti ini pasti akan sulit, Ibu. Satu masalah atau kendala besar menurut kami, apakah harus satu kelas itu jumlahnya berapa orang, 30 kah atau minimal berapa orang? Supaya kami bisa melihat seperti apa gitu. 20 minimal. Jadi berapa orang minimal? Oh 20 maksimal. Iya, maksimal. Atau 15. Minimal itu yang lalu Ibu dosen ada yang sampai 15 saja. 15. Karena susah dikumpulkan ya. Ya, betul. Tapi Iya. Betul. Dia mengumpulkan siswanya. Ibu mengumpulkan siswa itu. Iya betul. Ya. Kalau di waktu-waktu pembelajaran aktif mungkin boleh bisa Bu, tapi pada saat libur itu juga kayaknya tidak juga buat kami. Iya. Iya. 15 bisa ya. Iya bisa. Ya. Terima kasih. Jadi kami sudah sangat paham kondisi itu karena toh Kemendikbud juga Pak GTK ini juga membuat jadwal yang memang selalu pas dengan jadwal libur. Itu kejadian di tahun lalu juga begitu ya Bu Nur? Iya, betul. Iya. Ya, jadinya karena dijadwalkan seperti itu ya sudah kita mengkondisikan mengundang mahasiswa dengan jumlah ya minimal di atas 10 lah begitu. Iya. 10, 15 atau 20, tapi jangan 10 juga ya, supaya interaksi di dalam kelas kan juga bagus. Kalau semakin banyak siswanya kan interaksi semakin jelas, Bu. Karena ini kan Bapak Ibu kan mau praktek, begitu, praktek ngajar begitu di kelas. Jadi kalau tidak diinteraksi kan nampaknya bagaimana ya penilaiannya, gitu. Ya, masih ada pertanyaan tuh Bapak Ibu? Silakan persiapkan diri dari sekarang ya. Hari ini Sabtu. Pokoknya malam Ahad sampai malam Senin itu persiapan untuk penyusunan perangkat pembelajaran yang akan di-upload untuk UKOM. Gitu. Nah, kenapa diminta 2? Karena akan ada 2 penguji. Gitu. Nah, ke mekanismenya kalau dulu sih kita memilih 1, terus ada juga yang khusus menanyakan pedagogi. Nantilah itu hanya teknis saja, yang jelas materi yang akan diberikan itu sekitar pedagogi. Jadi Bapak Ibu kan sudah belajar juga ya teori belajar seperti apa, itu jangan dilupa. Jadi pertanyaan yang diajukan juga nanti itu bukan hanya sekitar
komponen yang tercakup di dalam perangkat, tapi juga di luar item komponen perangkat pembelajaran tersebut. Jadi misal pertanyaannya problem based learning ini terkait dengan teori belajar apa? Misal apakah behaviorism, apakah constructivism, atau cognitivism, seperti itu. Itu kan Bapak Ibu harus punya modal di situ. Baik, gimana Bapak Ibu? Apakah sudah dipaham? Ya, saya tutup kelas ini. Bapak Ibu bisa lebih banyak mempersiapkan diri dulu untuk hukum ya. Ya, dan RTL hari Senin. Kita masih di RTL 1 kali hari Senin. Ya, baik. Thank you very much Bapak Ibu atas kerja kerasnya. Semoga sehat, termasuk juga Ibu Nurayati. Terima kasih Bu untuk hari ini. Kita masih bertemu lagi hari Senin tanggal 24 insya Allah. Terakhir deh. Iya, untuk RTL. Nah, selanjutnya UKOM dan masih ada PPL lagi Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.